Sebagaimana fakta di persidangan, tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Oke, kalau lagi di Movila, kali ini saya ada informasi ya terbaru untuk para pemirsa semua, tentunya di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Muhammad Rizky Rudiana dan Vina Dewi Arsita selama 8 tahun lamanya. Nah, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat pemirsa itu bermasalah dan tidak sah secara hukum. Nah, dalam putusan yang dibacakan hari ini, ya, tepatnya hari Senin 8 Juli 2024, Eman itu menyatakan bahwa Polda Jawa Barat itu tidak bisa menunjukkan dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Peggy Setiawan. Nah, selain itu juga polisi juga tidak pernah memeriksa Peggy sebelumnya sebagai saksi ataupun calon tersangka selama 8 tahun terakhirnya. Nah, penetapan daftar pencarian orang kepada Peggy Setiawan ya juga tidak sah menurut hukum karena beberapa alasannya ya. Eman menilai bahwa Polda Jawa Barat itu tidak menjelaskan bukti yang rinci mengenai dua alat bukti yang menjerat Peggy Setiawan. Nah, tim dari Polda Jawa Barat itu hanya mengatakan ada dua alat yang cukup dan hanya mendatangkan satu saksi ahli. Artinya fakta di persidangan itu tidak ada alat yang cukup untuk dijadikan sebuah bukti. Nah, dengan itu Eman yang memerintahkan bahwa Polda Jawa Barat itu segera membebaskan Peggy dan memulihkan nama baiknya. Dan kemudian sebelumnya itu Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan pada 21 Mei 2024 pemirsa, di mana saat itu Peggy dituding sebagai satu dari 3 buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki. 2 buronan lainnya adalah Benny dan Andi. Akan tetapi setelah penangkapan Peggy, polisi itu menyatakan buronan kasus ini hanyalah satu. Dan dalam kasus ini sendiri polisi telah menyeret 7 orang ke meja hijau dan sudah divonis penjara. Dan kemudian berdasarkan temuan Tempo itu terdapat sejumlah kejanggalan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Di antaranya adalah perubahan bukti visum dan tak adanya bekas luka tusukan terhadap keduanya seperti yang diklaim oleh pihak kepolisian. Selepas Peggy dinyatakan bebas dan tidak terbukti salah pemirsa. Nah, tim hukum Peggy Setiawan itu akan mengajukan agar kliennya segera dibebaskan pada Senin 8 Juli 2024 hari ini. Perwakilan kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin itu menyebut ini sesuai dengan keputusan sidang pra-peradilan. Sementara itu pengacara Peggy lainnya Tony RM itu sudah menyiapkan beberapa hal yang akan dilakukan oleh tim pengacara setelahnya pihaknya menang di sidang pra-peradilan tersebut, dan pihaknya akan meminta setidaknya 2 ganti rugi ke Polda Jawa Barat yang melakukan kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Kuli bangunan menang. Nah, agar sesegera mungkin ini kemerdekaan orang loh, ya. Pengadilan. Tinggal yang lainnya lagi. Pengadilan pra-peradilan tidak Yusuf, bisa dimulakan ini kan jadi baik banding kasasi maupun pertimbangan peninjauan kembali nanti. sehingga sudah inkrah ya, sudah mengikat final and binding untuk peradilan ini putusannya, sehingga harus segera mungkin Peggy dibebaskan. Sampai tadi yang kita Mau bersama. dibebaskan, bagus, harus sportif. Kalau masih ingin dipercaya oleh masyarakat, penyidik harus sportif, ya, jangan ego, ya. kita jamin. Mantap. Ya, udah ada statement mau segera dibebaskan, cuma waktunya belum tahu apakah hari ini ataukah besok. Soal itu kami akan koordinasi, ya, segera mungkin, ya.
Ya dari penasihat hukum tadi udah diputus semua, nama baik, dia harus direhabilitasi. Paling yang akan kami pertimbangkan nanti ganti rugi, nanti bisa kami gugat secara perdata ganti ruginya. Gitu. 100 miliar. 100% gak sia-sia Cirebon. Gak sia-sia Cirebon. Menyala bosku. Terkait kerugian material ya, pemulihan nama baik dan rasa malu itu pihaknya bisa menuntut sebesar 2 miliar atau 1 triliun pemirsa. Kemudian teman-teman, pada intinya alhamdulillah hari ini majelis hakim telah memutus bahwa peradilan kami ini diterima. Terus yang keduanya, sesuai dengan hasil rembukan semalam, hari ini juga kami akan menjemput Peggy ke Polda Jabar. Hari ini juga karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan dan sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Emran Sulaiman. Secara hukum, ketika sudah ditetapkan dan diputuskan serta dibacakan di pengadilan, maka putusan tersebut sudah berlaku sejak dibacakan. Jadi hari ini kami akan menjemput langsung Peggy Setiawan. Terima kasih kepada doanya untuk kebebasan Peggy Setiawan. Kebebasan Peggy Setiawan ini bukan murni untuk Peggy Setiawan, tapi kebebasan bagi warga Indonesia. Nyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, Dengan demikian, petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi/2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor STAP/90. Saya mendapat kabar Peggy sudah bebas dengan putusan pra-peradilan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Ya. Halo Peggy, mau nggak gua traktir makan ramen di Hotman Ramen, ya? Ya, kalau Peggy ada waktu dan pengacaranya, Hotman mau traktir di Ramen Hotman di Jalan Satrio, yang kemarin juga Gibran juga baru makan di Hotman Ramen Jalan Satrio Kuningan.